adalah Ngawangun Pertanian Kuningan. Dan langsung bersama Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, ada Bapak Dr. Ukas Suharpa Putra MP. Betul. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam Wilujeng Wengi, masyarakat Kuningan Sadayana. Ya. Pendengar rukun nih, kalau lagi dengar saya ilustrasikan Pak Kadis Pertanian ini ternyata masih muda yo. Masih muda Masih ya? muda. Dan mungkin lagu-lagu Led Zeppelin juga masih senang Pak ya. Ya, saya penggemar rock and roll. Wah, ini berarti Pas cocok banget lagunya ya sama malam hari ini Dan berarti ya. saya punya grup band loh. Wow, seriusan Pak? Ya, Plat Berem Band, sering main. Cuman Plat Berem. Plat Berem Band. Sama Saya pernah dengar Hendra. kayaknya. Ya, pokoknya sama itu gitarisnya Dadi ya, Dadi Hard Rock. Iya. Kita biasa lagu-lagu rock and roll. Oh, ini nih. Saya vokal. Wah. Boleh nanti di penghujung acara sedikit lah jadi keluarin suara. Boleh. Tapi sekarang kita ngobrolin dulu soal tema malam hari ini Pak Ukas nih. Iya. Kita punya tema Ngawangun Pertanian Kuningan. Betul. Pas banget buat Pak Ukas yang sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Iya, betul. Beberapa episode ke belakang juga kita udah punya narasumber pemuda tani gitu Betul. ya. Dan kayaknya malam hari ini juga lagi banyak sekali teman-teman penggiat pertanian yang lagi menyimak ternyata. Ada Tulang di Cibinuang, juga Rumah Kopi Jones di sini Linggasana juga lagi simak nih, dan rekan-rekan dari kopi kita Karangsari juga Betul. lagi simak Pak. Sehat Pak malam hari ini? Alhamdulillah fit sekali. Asik. Biar pendengar rukun tahu ini Pak Ukas ini aslinya orang mana, kemudian sekarang tinggalnya di mana Pak? Ya, saya ini tinggal sekarang di Windu Haji. Kayaknya sekampung dengan akang ya. Iya betul. Between Beda Kuningan Pak. Beda blok. Kalau lahir memang di Ciamis, Ciamis. ya, 18 September 1969. Wow. Tapi begitu naik kelas 2 SD, saya sudah langsung pindah ke Kabupaten Kuningan dan sampai sekarang. Makanya nama saya kan Ukas ya. Iya. Itu mungkin saya sudah jadi orang Kuningan asli itu. Wah, Ukas. Bisa ya. Ada panjangannya gitu ya. Ya. Waduh. Dan alhamdulillah SD saya sampai SLTA, ya kemudian baru kuliah keluar ya. Ya, bekerja di luar sampai tahun 2000. Tahun 2000 balik sini ya, pindah sampai sekarang ya. Sampai Kira-kira. sekarang. Kalau di Dinas Pertanian sendiri udah berapa lama Pak? Saya baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Ya, masih hanet lah. Masih perkenalan ya Pak ya? Iya. Tapi mudah-mudahan ini sudah nggak sabar pengen lari. Iya betul. Dinas Pertanian kalau nggak salah Pak ada satu sekretariat, 5 bidang, Betul. 15 seksi, Betul. dan juga ada UPTD dan fungsional ya. Ya, betul. Penyuluh. Berarti kalau gitu bidang-bidang ini ada 5 Pak ya? Iya, betul. Saya tertarik dengan ini yo. Seksi kacang-kacangan. Ada loh seksi kacang-kacangan dan Iya. Kacang-kacangan. Iya, betul. ternyata lebih spesifik juga, ternyata banyak Iya. nih. Biar lebih jelas lagi, boleh mungkin Pak Ukas menjelaskan sedikit saja Aneka di kacang dan Dinas Pertanian itu tadi ada apa saja, Ya. yang membawahi apa saja. Betul, oke. Jadi Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Pangan dan dan Pertanian, Pertanian, ya. namanya disingkat Diskatan. Oh, Ini adalah perubahan struktur organisasi dan tata kerja baru. Ya, sebelumnya itu Dinas Pertanian, iya betul. Peternakan dan Perkebunan. Nah, tetapi kurang lebih 6 bulan yang lalu itu terjadi perubahan struktur organisasi. Oh, Jadi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dirubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. iya. Di dalamnya ada perkebunan, tapi peternakannya keluar. Oh, Peternakannya gabung dengan Dinas Perikanan yang ada di Juanda, belakang Rumah Sakit Juanda. iya. Nah, Dinas Perikanan dan Peternakan. Jadi satu kamar pindah ke sana. Iya. Tapi dari kamar perikanan ada yang pindah juga ke pertanian, yaitu ketahanan pangan. Tadinya ketahanan pangan perikanan, ketahanan pangannya coplok pindah ke pertanian. Oh. Makanya jadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Iya. itu jadi Dinas Perikanan dan Peternakan. Nah, itu kira-kira. Terus struktur di dalamnya ada 5 bidang ya. Di situ ada bidang tanaman pangan, kemudian ada bidang hortikultura dan perkebunan, kemudian ada bidang cadangan dan distribusi pangan, ya, kemudian ada bidang penyuluhan, dan ada bidang pengolahan hasil dan konsumsi pangan.
Nah, itu adalah 5 bidang. Jadi ini kalau dalam istilah organisasi tipenya adalah tipe A ya. Tipe Wah, A. Ya, Oke. karena urusannya besar. Iya, Betul, besar Potensi sekali. kuningan itu adalah memang di bidang pertanian, sehingga polanya pola maksimal. Mhm. Dan karena memang ada institusi lain yang urusannya lebih kecil, itu hanya 4 bidang. Iya. Nah, jadi karena memang pertanian itu urusan pilihan yang menjadi potensi Kabupaten Kuningan, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan tata kelola dan manajerial maksimal. Bahkan UPTD pun di tiap kecamatan. Ya, UPTD ada 16. 16. Ya, itu 16 itu rata-rata membawai ada yang 2 kecamatan, rata-rata 2 kecamatan ya, 2-3 kecamatan. UPTD unit pelaksana teknik dinas ketahanan pangan pertanian dan balai penyuluh pertanian. Wah, lebih luas lagi lah balai penyuluh ya. Ya, jadi di situ struktur kelembagaannya di lapangan itu cukup lengkap. Karena memang pelayanan kita ini cukup berat ya, pelayanan betul. kita kepada masyarakat. Dari mulai pelayanan bersifat teknis sampai pelayanan yang bersifat edukasi lah, kira-kira penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya. Jadi butuh kepanjangan tangan di bawah yang bekerja secara maksimal untuk melayani 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan. Wow. Pendekar rukun mungkin yang masih bingung atau belum tahu di mana sih kantor ketahanan pangan dan pertanian itu, yaitu di bawah Gapura. Ya, batas kota ya. Batas Ya, kota ya. yang ke arah Windu Janten. Windu Janten, Janten, ya, ya. di kiri situ. jalan. Ya. Iya. Betul ya, Pak ya? Iya betul, di kiri jalan. Bawah Tapi Gapura. karena memang itu biasanya pada tinggi serepet di situ, Iya, jadi nggak ngeh gitu Oh kan. iya di situ. Iya. Aku kira yang di itu loh, yang di sawah-sawah yang Oh, suka mulia kalau itu adalah UPTD-nya provinsi itu. Oh, Ya, itu. oke, beda Itu lagi semacam ya. balai penelitiannya provinsi. Ya, Mm. yang ada di tempat kita. Nah, pertanyaan ringan dulu Pak sebelum pertanyaan berat-berat nih. Ya. Kalau di Puskes orang hadir untuk periksa kesehatan. Ya. Kalau ke Dinas Ketahanan Pangan orang yang umum itu biasanya ngapain, Pak? Pertama, biasanya mereka menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan sarana produksi. Ya, misalnya urusan benih, ya. Saya sering menerima permintaan-permintaan, Pak, kami bisa nggak minta benih ini, benih itu, gitu kan. Dan memang kami menyediakan pelayanan itu. Ya, kami punya UPTD Horti, punya UPTD Balai Benih Padi yang melayani itu. Ya, sejauh memang masih dalam kapasitas kami ya. Iya. Baik yang sifatnya personal maupun kelompok. Yang kedua, biasanya juga yang berkaitan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman, hama penyakit. Iya. Nah, itu juga datang kepada kami. Yang ketiga, biasanya konsultasi yang berkaitan dengan peluang-peluang pengembangan usaha pertanian. Oh, ada Ya. konsultasinya Ya, juga. betul, Wow, seperti keren. itu. Jadi kadang-kadang ya kami fleksibel saja. Kalau datang misalnya mau datangnya ke UPTD, dilayani. Datang langsung ke kami, ke dinas juga dilayani. Pada prinsipnya kami terbuka. Kami sering berkomunikasi baik dengan masyarakat, petani, bahkan juga dengan entrepreneur pertanian, pemuda-pemuda tani. Ya, banyak yang sering berkomunikasi dengan kami. Bahkan kadang-kadang saya juga proaktif. Kalau saya dengar ada orang yang punya ide-ide menarik tentang pertanian yang memang saya belum terfikirkan tapi dia sudah terfikirkan, ya saya suka ajak ngobrol. Saya juga sharing dengan dia. Ya, salah satu contoh misalnya Kang Tio Ipak itu ahli pertanian organik, itu sering saya ajak ngobrol gitu karena dia banyak memiliki wawasan-wawasan yang saya juga bisa belajar dari dia gitu. Berarti Pak Kadis dan kantor ketahanan pangan pertanian terbuka untuk Terbuka, ide-ide iya. pemuda untuk Betul. ngobrol Pak ya. Ya. Namanya dinas. Dinas itu ya. kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu service. Jadi service itu kan melayani. Iya, Betul. Jadi memang tugas kita adalah front desk, melayani. Kita itu front desk-nya Pak Bupati di dalam urusan pertanian. Iya, betul. Jadi justru salah kalau kita menolak yang datang. Justru kadang-kadang kalau nggak yang datang kita hiap-hiap ya kadar ya. Sepi malah Pak ya kalau. Iya. Dan memang ketika ada sebuah dinas harus dimanfaatkan juga oleh masyarakat ya. Betul, Apa karena yang memang bisa diedukasi Iya, diedukasi betul. di sana. Karena fungsi melekatnya memang untuk masyarakat. Iya, betul. Nah, itu juga mungkin bisa membuka kesadaran oleh masyarakat nih yang mungkin agak malu-malu atau Iya. enggan hadir ke Dinas Ketahanan Pangan, ternyata terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Ya. Betul. Oke Pak, kalau itu saya tergelitik dengan nama ini Pak, ketahanan pangan ya. Ya, betul.
Kenapa sih namanya ketahanan pangan kok tidak kedaulatan pangan sekalian gitu Pak? Apakah kalau pendekatan sepak bola ya? Berarti lebih ke Juventus nih kayaknya nih, lebih senang bertahan. Kalau saya kan Barcelona nyerang yo. Betul. Kenapa Ya. tuh Pak? Jadi tentu ini sudah dipikirkan ya secara konseptual. Jadi kalau boleh saya memiliki pandangan, ada 3 staging atau tiga tingkatan berkaitan dengan kekuatan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Yang pertama itu ketersediaan pangan. Itu kelas 1. SD lah, SD. Ya. Ketersediaan pangan atau istilahnya food availability ya. Yang kedua itu ketahanan pangan. Itu SMP ya. Itu tingkatannya sudah lebih tinggi. Itu istilahnya food security. Yang ketiga adalah kedaulatan pangan, food sovereignty. Bedanya apa? Kalau bicara ketersediaan pangan itu berbicara supply, stok. Berbicara kuantitas. Misalnya Kuningan nih. Kuningan itu bicara ketersediaan pangan gimana? It's okay. Untuk padi misalnya, Kuningan tidak ada masalah. Produksi padi Kabupaten Kuningan itu setiap tahun selalu surplus. Surplusnya sampai 65.000 ton. Wow. Jadi kebutuhan pangan masyarakat dibandingkan dengan produksi padi, ketika kebutuhan itu dipakai oleh masyarakat Kuningan masih ada lebihnya, yaitu sekitar 65.000 ton. Kemana itu lebihnya? Keluar. Kuningan itu boleh dikatakan regional eksportir. Jadi dia menjual. Masuk ke Jakarta, kemana, ke Cirebon, kemana. Itu food availability, ketersediaan pangan. Secara kuantitas ada. Aman berarti ya? Aman. Secara makro, aman. Secara stok daerah aman. Tapi pertanyaannya, apakah semua masyarakat bisa menikmati itu? Apakah yang 60, katakanlah ini sekarang tahun ini kan target kita itu adalah 227.387 ton. Target produksi padi kita. Ini untuk padi saja. Kalau singkong 24.820, untuk jagung itu 8.018 ton, untuk ubi jalar 81.000 ton. Itu target-target konservatif tiap tahun kita seperti itu dan tercapai. Selalu tercapai. Dari ketersediaan tapi pertanyaannya apakah semua masyarakat Kuningan itu menerima pangan itu? Kan belum tentu. Itu tergantung daya beli kan? Mungkin yang punya uang bisa beli, tapi yang tidak punya uang bisa jadi kelaparan. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana pangan itu bisa terdistribusi, terjangkau oleh masyarakat dengan daya beli yang mereka miliki. Nah, kalau misalnya itu tidak tercapai, sehingga pangan itu hanya diakses sekelompok masyarakat, dan ada kelompok masyarakat yang tidak bisa menjangkau itu karena kekurangan daya beli, maka ketahanan ketersediaan pangannya tapi ketahanan pangannya lemah. Karena kalau ketahanan pangan itu adalah perpaduan 2 hal, yaitu barangnya tersedia, yang kedua terjangkau dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, Kuningan itu kalau bicara ketersediaan pangan tapi pertanyaannya bagaimana dengan ketahanan pangan? Nah, ini belum sepenuhnya Ada kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati itu. Di kita ada sekitar 1.200 orang yang sudah kita inventarisir yang masih statusnya rawan pangan. Waduh, rawan pangan. Rawan pangan karena mereka tidak bisa memenuhi kecukupan pangannya dengan baik. Faktornya apa? Kemiskinan. Daya beli, makanya ada program yang bagi-bagi sembako segala macam. Jadi itu beda levelnya. Yang tadi ketersediaan pangan tapi ternyata ketahanan pangan ternyata belum tentu. Nah, di Kuningan contohnya memang masih sifatnya marginal ya. Artinya secara umum masyarakat Kuningan ada masalah, tapi dibandingkan dengan 1.200.000 penduduk mungkin 1.000 ya berapa persen ya. Tapi tetap kan itu masalah. Jadi ada masalah ketahanan pangan tadi yang tidak terjangkau. Yang ketiga tadi kedaulatan pangan. Ini lebih tinggi lagi levelnya, yaitu kemampuan suatu daerah, suatu masyarakat untuk memenuhi stok pangannya, kemudian menjangkau pangan itu disebarkan kepada masyarakat, dan yang tiga kedaulatan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan pangannya. Berat tuh ya. Dan kenapa Kuningan tidak mengambil kedaulatan pangan? Karena kita ini di bawah NKRI. Tidak mungkin sampai kapanpun kebijakan pangan Kabupaten Kuningan itu terikat oleh kebijakan nasional.
Jadi secara daerah tidak ada istilah kedaulatan. Iya. Kalau mau kedaulatan pangan itu di tingkat Indonesia. Betul. Iya. Nah, itu bisa. Misalnya sekarang kebijakan pangan Indonesia apakah mandiri Iya. ataupun diatur ke pemberi hutang. Iya. Kalau diatur ke pemberi hutang tidak berdaulat. Iya, betul. Kalau mandiri oke. Di tingkat nasional mungkin, tapi di tingkat kabupaten tidak mungkin. Iya. Oke. Karena itu bagian integral di NKRI. Selalu kita itu ada mandat-mandat kebijakan yang ditentukan oleh menteri, oleh presiden, dan bupati harus melaksanakannya. Jadi makanya kita pilihnya ketahanan pangan. Betul. Ya. Oke, berarti kalau gitu itu di tingkat nasional kalau Betul. kedaulatan. Ya. Iya, betul. Kalau di tingkat kabupaten atau di daerah masih Jadi ketahanan. kalau misalnya nasional bagus, Kementerian Kedaulatan Pangan Iya, cocok. Betul, Pak. Cocok ya. Betul. Kalau indikator ketahanan pangan kan tadi Bapak sebutkan minimal ada 2, Pak ya. Iya. Ketersediaan dan keterjangkauan. Iya. Nih dari 2 indikator tersebut, barang pangan apa yang tidak tersedia atau terjangkau di Kuningan, Pak? Oke. Hmm. Ketersediaan, availability, keterjangkauan, Iya. accessibility, ada satu lagi. Apa tuh? Ya. Itu adalah kecukupan dari sisi gizi. Oh, Bisa aja kan makanan itu ada, ya. terjangkau. Ya. Tapi unggal pe dahara jeung gemet deh kan. Benar. Wareg mah wareg gitu kan. Tapi tidak cukup gizinya. Betul, tidak iya. tahan juga dia. Oh, iya, tidak tahan iya, juga. iya. Jadi itu harus penuh semuanya. Yang ketiga ya. Yang ketiga ada aspek gizi ya, aspek kecukupan gizi. Makanya ketika bicara pangan, tiga-tiganya sih garap. Stok barang pangannya harus ada. Setelah stok pangannya ada, dia harus terdistribusi merata. Setelah terdistribusi merata, itu bahan pangannya juga harus cukup gizinya, berimbang. Iya. Protein, segala macamnya itu harus pas. Terjangkau juga bisa dibeli juga, Pak. Bisa ya? dibeli juga. Tadi yang kedua accessibility. Nah, di kita sebetulnya ya, kalau bicara dari sisi availability, ketersediaan pangan, boleh saya katakan hampir semua kita ini safe, aman. Aman. Kecuali satu, Apa tuh, Pak? ikan. Oh. Nah, saya urai satu-satu nih. Hmm. Misalnya padi. Tadi saya sudah katakan, padi itu surplus. Kemudian ada telur. Surplus juga. Surplus juga. Ya, surplus juga. Angka-angkanya bisa saya tunjukkan nanti ya, karena kita ada neraca rutin bulanan. Iya. Kemudian yang ketiga misalnya lagi ayam, daging ayam. Iya, Wah, iya. udah jelas surplus. Kandang ayam di mana-mana kan. Betul. Kuningan banyak ya, Pak ya. Sampai parasea kan antara pemukiman dan kandang ayam. Nah, ikan inilah. Ikan is the problem. Ikan itu walaupun ini sekarang bukan urusan saya, tapi saya kan lama kemarin 3 tahun di Dinas Perikanan. Iya. Ya. Jadi ikan ini kita justru satu-satunya komoditi yang kita ini bukan surplus, tapi defisit. Waduh. Berapa defisitnya? Jadi kebutuhan konsumsi. Jadi Kuningan ini kalau bicara ikan, Ya. puntennya secara ukuran yang ada di kita itu rampus. Oh. Ya. Iya. Konsumsi ikan per kapita kita itu 24 kilogram per kapita ya. Per tahun cukup besar itu. Ikan Ya, air tawar semua kan? semua Oh. secara umum ya. Makanya kan itu apa seafood di mana-mana kan. Oh iya, Terus betul. ya itu rule of thumb, maksudnya pendekatan sederhananya lah. Kita Iya. lihat kan mereka nggak mungkin Iya. dagang kalau nggak ada yang beli kan. Iya. Ya, kayak warung-warung kalau saya lihat pasti ikan nila bae mah aya kan. Iya, betul. Tiap hari kita menu itu ada. Itu menunjukkan kan indikator sederhana bahwa memang konsumsinya tinggi. Iya. Dan konsumsinya itu sekitar 25.000 ton per tahun. Semua jenis ikan. Nah, pertanyaannya itu 25.000 ton itu dari mana? Ternyata yang disediakan oleh petani ikan, istilahnya petani ikan ya, karena bukan di laut ya, itu hanya 17.000 ton. Berarti masalah di produksi. Masih ada gap, ya masalah produksi. Gapnya itu 8.000 ton. Jadi defisitnya itu 8.000 ton. Padahal kolam-kolam di Justru itu. Jadi Pekalongan seueur, Pak. kita bertanya-tanya why. Nah, ini sudah didiagnosa ya. Kalau dokter malah diperiksa penyakitna gitu kan. Sarua ya kayak di pertanian kayak kudu rada ditaluntik kita kunaon gini. Iya. Tadi balong di mana-mana saya teh. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian yang kita tahu itu jadi balong-balong itu bukan dikelola sebagai unit budidaya ikan. Bukan buat produksi, Pak ya. Bukan fishery business, bukan bisnis Oh, ikan. bisnis ya. Tapi itu kalau istilah saya ngeem lauk. Rek lebaran. Tak persis. Jadi lauk dikeem, keuneu diantepkeun, Nyimpen lauk. nyimpen lauk. Ek disunatan bedahkeun gitu kan. Eta ge mun teu kapilan ku seronya. Iya, betul. Not a business, not as a fishery business, tapi sebagai ya
ya mungkin tidak ada motif apa-apa, jadi hanya ya mungkin ira-ira bila perlu lah, atau jangkar sepan jangan ngusep atau kuma gitu kan. Itu setelah dicek ada kalau gabung-gabung 22.000 hektar kolam itu, 22.000. Peluang ya itu sayang buat sekali Rizky. ya. Nah, itu makanya waktu saya di sana saya mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan peningkatan produksi ikan berbasis rumah tangga. Karena kolam-kolam itu kan dimiliki oleh rumah tangga, Iya, betul. perorangan. Betul. Pendekatan pemberdayaan perikanan yang generik, yang tradisional itu menggunakan pendekatan kelompok. Jadi kalau tidak berhimpun di kelompok, tidak dibantu. Itulah akibatnya, makanya kolam yang dimiliki oleh perorangan itu nganggur. Karena mereka tidak tercover oleh program itu. Iya, betul. Nah, makanya saya usulkan waktu itu, Kuningan dalam hal ini inisiatif lokal Pak Bupati perlu membuat terobosan dengan membuat program yang tidak terikat dengan pendekatan kelompok, tapi pendekatannya adalah rumah tangga. Jadi walaupun tidak di kelompok, asal dia punya kolam, kenapa tidak kerjasama dibantu. Nah itu mudah-mudahan sekarang dijalankan ya oleh Pak Kabid Dinas Perikanan sekarang itu Pak Denny ya. Dan saya lihat ternyata sudah dilakukan pilot project kalau nggak salah ada 10 lokasi. Jadi nanti rumah tangga itu yang punya kolam dihimpun, mereka minimal walaupun tidak penuh komersial, itu semi komersial. Nah, itu sedikit ilustrasi lah. Tapi kita kembali bahwa 8.000 ton ini 8.000 ton. itu kalau istilah dalam konteks nasional mah diimpor. Jadi kita itu importi regional. 8.000 ton itu datangnya dari mana-mana. Kalau ke pasar itu ada yang dari Sukabumi, dari mana, dari Tasik, dari mana. Nah, ini peluang sebetulnya. Peluang ya. Waduk Dharma Pak nggak sampai Ada. Waduk tidak tercover sama Waduk Dharma juga ya. Jadi masih luas ini. Jadi kalau saya katakan bisnis ikan itu boleh dikatakan kalau Kang Rio punya modal masih ya terbuka lebar, masih terbuka lebar gitu. Iya, Karena memang kenyataannya cukup besar gitu. Nah ini barangkali ada pendengar pun yang sedang menyimak ya para petani ikan gitu kan. Ini peluang yang besar juga gitu ya. Apalagi udah dijelasin sama Pak Ukas. Betul. Kuningan masih kekurangan lah ya. 8.000 ton. 8.000 ton. Wow. Berbasis ikan. Tapi kemarin saya dapat report karena sudah ada program tadi yang sudah waktu saya di perikanan kan sudah dijalankan kurang lebih 2 tahun. Itu semakin menurun itunya. Defisitnya. Sekarang saya dapat informasi dari Pak Kabid Perikanan sudah tinggal 6.000 ton. Wow. Jadi selama 2 tahun ini sudah ada peningkatan intensitas produksi. Jadi ada sekitar 300 istilahnya pembudidaya ikan ya, pokdakan ya, kelompok pembudidaya ikan yang meningkatkan intensitas produksinya didukung oleh dinas. Ya ini walaupun misalnya tidak program yang berbasis rumah tangga itu belum jalan, dengan meningkatkan intensitas produksi kelompok pokdakan itu sudah bisa tercover dalam 1 tahun sampai 1.000 ton gitu. Ya ada progres lah kira-kira. Bahkan faktor kebijakan gitu kan. Dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh dikatakan bobot terbesar ya, yang bisa memberikan dorongan pertumbuhan pertanian dengan cepat tanpa mengecilkan faktor-faktor yang lain karena kompleksnya tadi, saya memilih untuk berpendapat bahwa faktor kualitas sumber daya manusia itu yang nomor 1 ya. Itu baik sumber daya petani ya. Jadi ini komprehensif ya, sumber daya petaninya termasuk sumber daya pengambil kebijakan dalam hal ini aparatur. Nah, jadi kalau itu kuat ya, itunya oke, saya kira faktor-faktor yang lain itu bisa dibenahi ya. Sementara kultur di Kuningan Pak, orang-orangnya kan terbiasa untuk merantau dan banyak lahan pertanian yang terbengkalai. Oke. Sebetulnya kalau banyak yang merantau saya sepakat, karena itu bagian dari kultur urban culture orang Kuningan ya. Iya, betul. Dan itu kebetulan waktu S1 penelitiannya saya itu. Ya, jadi saya paham betul kenapa itu urban culture seperti itu muncul. Jadi kalau boleh sedikit saya ulas, karena memang masyarakat Kuningan itu bisa dilacak ya kebiasaan itu jauh sebelum masa kemerdekaan. Dari masa kolonial itu sudah ada. Itu istilahnya kultur saudagar ya. Kultur saudagar itu maksudnya memang senang berdagang. Ya, senang berdagang. Dulu itu waktu zaman yang terkenal punya kultur seperti itu kan daerah timur ya, Ciwaru, Garajati dan lain sebagainya di situ. Saya dulu waktu penelitian itu mencoba membuat semacam tracing, ngecek ke belakang. Ternyata memang orang sana dari dulu itu suka bawa gula ke Cilacap kemana gitu. Jadi memang mereka mobile dalam arti mencari peluang-peluang
di luar dengan pola atau modusnya adalah pedagang. Dan sebetulnya ketika sekarang ke Jakarta ya berdagang mereka sebetulnya. Sektornya sektor informal. Jadi itu memang fakta ya. Betul. Tapi sebetulnya menurut saya ya itu tidak terlalu punya korelasi dengan terlantarnya lahan pertanian, enggak ya? Enggak. Betul. Kuningan ini ya lahan baku sawahnya itu ada 27.000 hektar lebih. Bahkan BPN kemarin menginformasikan dengan cita satelit 28.018 hektar. Semuanya tidak idle, semuanya dipakai. Ya, hanya kecil saja yang tidak terpakai. Benar ya, berarti kan yang kemarin-kemarin kita ngobrolin kita khawatir dengan status petani jadi menurun karena beberapa orang pemuda juga sudah mulai enggan untuk bertani. Berarti terjawab nih bahwa petani masih digandrungi di Kuningan ya, jadi Pak. Begini maksud saya. Gimana, Pak? Memang pertanian kita tetap masih artinya lahan-lahan itu tidak ada lahan dalam arti sampai dalam masif itu tidak digarap, tidak ada. 28 itu lahan baku itu semuanya tergarap. Kalau boleh dikatakan ada yang tidak tergarap itu sekitar 700 hektaran. Tapi itu tidak tergarap bukan karena tidak ada yang minat, tapi karena saya tangkap ini karena faktor COVID-19. Ya, mereka itu tidak punya modal untuk membeli sarana produksi. Ya. Atau memang kebiasaan, biasanya kan mereka tidak kelola penuh 1 tahun hanya sekali misalnya. Iya, betul. Jadi bukan karena memang ditinggalkan, karena petani itu pada dasarnya mereka itu tidak merangkap sebagai pekerja ke kota, mereka itu memang rata-rata petani. Persoalannya itu adalah bahwa memang pertanian tidak digandrungi tapi oleh kelompok pemuda. Pemuda ya. Pemuda lebih gandrungnya memang bukan di sektor pertanian. Iya, ya. betul. Dan itu sudah gejala udah jadi pertanyaan besar sebetulnya dari tahun 95. Oh, udah lama banget ya. Dulu sudah ada penelitiannya dan saya terlibat di situ. Pertanyaannya waktu itu kan, ya gini ngorat itu resep ke sawah. Sehingga timbul hipotesa, anggapan, wah bisa-bisa ya 10 tahun deui mulai petani. Iya. Nah, tetapi akhirnya 95 sampai sekarang sudah berapa tahun? 95 sampai sekarang 2020 sudah berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Kenyataannya petani masih ada. Iya. Tapi memang di tahun 85 sampai ada ya pemuda tuh aya nu hayang daekeun karena pertanian. Jadi timbul pertanyaan saya, kok nggak habis-habis ya? Mestinya kan lamun aya pemuda teu daek karena pertanian. Terus eta nu karolot, tinggal nu karolot, nu karolot tuh 1, 2, 3, ini makan kosong. Tapi ternyata tetap ada. Setelah diteliti, ternyata ketahuan. Jadi si pemuda yang suka ke kota itu nanti sampai umur menjelang 47, 50, apalagi mau 60 kan sudah tanagana. Jadi taraka kota, karek ka Sarawah gitu. Jadi makanan di sawah teh jama kolot bae, sabab keur ngorana aruin ka kota. Itu yang saya temukan. Itu istilah saya. Jadi sebetulnya tidak akan habis. Tapi diisi nate kakolotnakeun. Jadi di refill nanti lamun refill banyak. Dia kan aya naon parfum refill gitu. Di refill tapi di refill teh geus umur ke 40, 47. Makanya tinggal tenaga tokro-tokro. Nah, karena apa? Di sektor formal sudah tertolak ya. Tetapi di kampung juga akhirnya harus gimana? Akhirnya ya ka sawah. Baik itu boh bari ngorondang boh mah geus karotnya, tapi memang masih rata-rata sih masih punya tenaga fisik ya 47, 57. Jadi makanya ada istilah. Jadi aduh aing mah jadi pilihan terakhir. Lamun misalnya geus di dieu geus teu katarima teu baru ke pertanian gitu daripada cicing ngahuleng gitu kan akhirnya ngolah sawah. Istilahnya ini udah ditemukan oleh para ilmuwan. Profesor Bustanul Arifin itu salah seorang pakar ekonomi pertanian dari Universitas di sekolah Sriwijaya lah Unsri mengatakan pertanian itu adalah employment of the last resort. Employment itu adalah kesempatan kerja, last resort itu adalah pilihan terakhir lamun kanu sejen geus teu katarima gitu. Padahal kalau menurut Bung Karno petani itu kan pertahanan negara Indonesia. Betul memang. Dan juga kata undang-undang soko guru negara ini. Betul. Tapi kenapa tidak digandrungi, Pak ya? Jadi itulah gap antara betul pertahanan dalam konteks nasional, tetapi ada gap ketika bicara personal atau di petani macam aing bedang
ngan menang beas 2 kilo 3 kilo cenah ai ka kota mah kan lumayan bisa beli motor gitu kan. Jadi ada gap gitu kan, kepentingan nasional jeung pertimbangan personal pribadi-pribadi. Jadi memang kalau misalnya sekarang semua tidak bertani hancur negara ini karena betul. Pangan kita ya sekarang aja kan punten ya. Kalau bicara dalam konteks nasional ya kita sudah rentan. Makanya Pak Jokowi sudah ngomong terus masalah cetak sawah, krisis pangan. Karena apa? Ya kita hampir semuanya impor kok. Dan dalam kondisi COVID seperti ini, orang yang impor, eksportirnya itu di luar sudah mulai nyetop. Mereka juga butuh buat memenuhi kebutuhannya sendiri. Iya betul. Ya gimana kalau semua nyetop? Vietnam sudah nyetop misalnya, nanti disusul Thailand. Gimana? Kita punya uang juga kan? Uang waktu bisa diselpan kan? Betul. Ya, punya uang yang nggak ada yang jual berasnya. Makanya sekarang kan pemerintah pusat cetak sawah. Pak Menteri Pertanian, gerakan percepatan tanam. Bahkan sekarang ada istilah PATB, perluasan area tanam baru. Ya, bila perlu aya nama kebun gitu parlakan, bila perlu teras jadi pelakan aya nama gitu kan. Dalam arti karena pangan kita ini sedikit rentan. Berarti dari visi misi dari Pak Jokowi tadi juga diimplementasikan oleh Bapak sebagai kepala dinas di kabupaten seperti apa Pak? Yang ngewangun menyangkut. Jadi akhirnya kami di sini di dalam waktu saya kan baru 6 bulan ya, saya sudah membuat semacam mapping ya. Ya samalah seperti dokter gitu kan, harus ngecek dulu ya. Ini naon ya nu geringna gitu kan, nomor masalahna gitu kan. Nyeri beuteung atau nyeri sirah gitu. Ulah sampai kan nyeri sirah diberi obatnya nyeri beuteung gitu kan. Atau sabalikna gitu kan. Ya, geus puguh nyeri sirah diberi obat panu misalnya gitu kan. Pasti nyambung. Dibalu rongko gitu kan. Ya akhirnya kita cek. Jadi kesimpulannya kalau saya lihat satu, faktor produksi di Kabupaten Kuningan ini masih cukup potensial. Lahan kita masih cukup luas. Di luar lahan baku yang 28.018 hektar, kita masih punya cadangan lahan yang masih belum termaksimalkan. Dari mulai lahan kering 16.000 hektar, lahan humas 9.000 hektar, bahkan lahan perhutani ya di bawah tegakannya itu juga bisa ada 24.000 hektar. Jadi menurut saya Kuningan itu tidak perlu ikut-ikutan nyetak sawah. Ngapain nyetak sawah? Ya nu aya ge can kamanfaatkeun. Iya betul. Akhirnya programnya adalah ekstensifikasi. Kita mencoba melakukan perluasan. Makanya program perluasan aliran tanam baru yang sekarang ini juga kita persiapkan, ada program gurih. Gurih itu apa? Guyur benih. Ya, jadi kita memberikan subsidi sarana produksi terutama benih kepada para petani di pinggiran ya, terutama kelompok petani menengah ke bawah agar mereka mau menanam lahan apapun yang mereka miliki, ya baik lahan darat maupun lahan sawah, dengan tujuan kita meningkatkan kapasitas produksi sehingga contoh misalnya padi kita kan target konservatif, maksudnya konservatif itu tiap tahun ya segitulah, itu 227.367 ton. Kalau dengan program gurih dan juga dengan program ekstensifikasi ini, saya ingin ada peningkatan sampai 10-15%. Jadi mungkin tahun depan pengen jangan 227 tuh, tapi bisa sampai 350.000 ton lah. Nah ini kan penjabaran kita terhadap program Pak Jokowi tadi untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Itu salah satu contoh. Sebetulnya kita sudah meng-create program-program. Program ini insya Allah akan berjalan di ujung tahun ini. Ya, dan di samping itu kita juga punya program-program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan. Kalau tadi kan ketersediaan pangan, kalau pendapatan ya aya tani tekan aya 2 ya. Aya tani nu karidaki nya, aya tani nu mukti. Aya tani karidaki mah nya capena unggul. Tapi aya tani mukti mah merkis. Merkis itu maksudnya aya bebenangan lah, income. Jadi tidak hanya cukup memenuhi perut saja, asal cukup makan, kan harus punya tabungan, nyekolahkan anak segala macam. Nah itu harus dicari subsektor pertanian yang kira-kira punya daya dorong yang cepat untuk meningkatkan pendapatan petani. Nah itu ada program kelompok program kedua, yaitu sifatnya growth ya, pertumbuhan. Nah itu kami membuat 2 program, yaitu program Sijaka. Sijaka itu singkatan singkong jagung kacang tanah. Gurih Sijaka dari punya. Sijaka itu kenapa singkong jagung kacang tanah? Ini potensinya besar loh. Dan kebutuhan industri di hilir besar. Betul. Dan kalau sudah nyangkut dengan industri itu artinya duit. Income ya. Dan itu bisa mempercepat. Ya, jadi singkong, jagung, kacang tanah itu lebih bisa membuat cepat kaya petani daripada misalnya jualan beas. Ya, kalau beas mah lebih ke untuk tadi faktor ketahanan pangan nasional. Supaya kita kan makan beas. Makan nasi ya. Biasa diakil lah untuk. Ya maksudnya gitu.
Bisilah yang kritis gitu, ada. Nah, Sijaka itu luar biasa. Kita sudah ada sinyal-sinyal dari off-taker ya di hilir yang berminat. Karena kita sudah buat menghimpun baseline datanya, petaninya, lahannya sudah kita. Bahkan kita sudah uji sampel tanahnya. Kita tawarkan, udah ada yang mau. Ya. Nah, kalau mau kan nanti ada kontrak antara petani dengan mereka. Iya, betul. Yang sudah ada omong-omong itu Sido, untuk Sijaka itu Sido Agung ya. Itu kan jagungnya itu butuh mereka 5.000 ton per tahun. Nah, itu mudah-mudahan bisa direalisasikan. Itu akan mempercepat peningkatan income petani. Nah, satu lagi di hortikultura itu ada lagi, yaitu 5 komoditi sebagai komoditi kunci untuk menebalkan kantong petani. Ya, yaitu bawang merah, cabai, jahe, durian, mangga, plus 1 di perkebunannya kopi. Nah, itu yang bawang merah, cabai, itu singkat Babeh Dumang. Pas pisan. Gurih, Sijaka, Babeh Dumang. Iya, Babeh Dumang. Jadi bawang merah, cabai, jahe, durian, mangga. Nah, kalau ada masyarakat yang menanam komoditi itu, berarti itu masuk ke prioritas kami. Prioritas ya, Prioritas. Pak, ya? Oke. Jadi nanti di 2021 itu kita akan genjot itu. Kita akan fokus ke sana sebagai sektor penumbuh. Ya. Kalau tadi pangan, padi gitu bukan sektor penumbuh, itu lebih sektor untuk memperkuat baseline data ketahanan pangan supaya masyarakat tidak kurang pangan. Betul. Kalau sektor penumbuh untuk menebalkan kantong-kantong petani supaya loba duit. Nah, itu intinya gitulah. Jadi kita bagi dua lah. Itu terjemahan kita terhadap program Pak Jokowi tadi gitu kan. Jadi ada basic need, kebutuhan dasar pangan, ada growth yaitu income. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke respon dari pendengar kita malam hari ini. Banyak sekali pendengar rukun yang lagi menyimak, luar biasa. Selamat malam, disapa kembali lagi untuk para pendengar rukun dimanapun Anda berada yang sedang menyimak 5 stasiun radio swasta di Kabupaten Kuningan. Ada Kos FM, Taskia FM, Mega Suara, Rasuci dan juga Rasi 5. Satu pertanyaan dari 3244. Wilujeng Wengi Pak Kadis Pertanian Tanaman Pangan. Wengi. Mau tanya, apakah ada standar harga gabah untuk Kabupaten Kuningan? Sementara di daerah saya, harga gabah di bawah harga desa tetangga atau desa-desa lain, harga berbeda-beda. Saya dari Cigugur, katanya. Ya. Oke. Untuk standar normatif ada, yaitu harga patokan pemerintah ya HPP. Itu untuk gabah kering giling itu kalau tidak salah sampai sekitar 6.000-an ya, saya agak lupa ya, 6.000 sampai 7.000 ya. Tapi itu kan harga normatif. Maksudnya harga normatif itu begini, pemerintah mematok seperti itu sebagai pegangan ya. Kalau misalnya harga di atas itu ya, harga di atas itu mahal gitu kan, berarti Bulog harus turun melakukan operasi pasar supaya harga turun kan. Kalau suplainya banyak, itu pasti harga turun. Nah, kalau misalnya harganya turun ya, harganya menurun, berarti kan lagi panen raya misalnya, Bulog harus turun membeli supaya harga jadi naik, karena dengan dibeli kan barang lebih kurang. Jadi sebetulnya itu bukan berarti bahwa masyarakat dipaksa harus membeli seharga itu. Kalau masyarakat di lapangan ya sesuai dengan harga pasar saja. Tapi itu adalah harga bagi patokan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar supaya harga stabil. Nah, persoalannya ternyata kan persoalannya tinggal kemampuan pemerintah apakah bisa melakukan itu atau tidak. Ya itu soal faktual di lapangan. Ternyata di lapangan kan tidak seperti itu. Sekarang aja kan ada yang 4.000. Ya, tapi belum soal 3.000 mah ada yang 4.600 ya. Ya jatuh lah. Ya. Dan memang ini adalah tugasnya. Sebetulnya kalau bicara tugas kelembagaan ya itu tugasnya di hilir, bukan tugasnya di hulu. Kami kan di hulu. Hari kami mah kan tugasnya kudu melak gitu kan. Kudu melak. Nah, jeng distribusi lah. Tetapi ketika persoalan di hulu, masalah di pasar harga itu barangkali lebih tepat tugasnya kalau di pemerintah pusat kan Bulog. Dia yang menangkap itu supaya harga stabil. Mungkin dari si pendengar tadi menanggapi itu supaya ada koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dengan Dinas Industri Perdagangan mungkin Pak ya. Tapi Industri Perdagangan juga tidak punya kemampuan untuk itu. Karena memang karena kalau mau ya saya suka berdiskusi ya. Kan kalau Bulog itu istilahnya fungsi penyangga ya. Jadi kalau harga di pasar itu turun atau naik,
itu bisa distabilkan kalau ada badan atau institusi yang berfungsi sebagai penyangga. Penyangga itu maksudnya dia akan turun membeli kalau harga rendah. Iya. Karena dengan dibeli itu kan stok semakin langka, harga akan naik ke atas. Iya. Sebalik kalau harganya tinggi, dilempar, diperbanyak di pasar itu. Ya. Itu juga turun Bulog. Ya, sehingga harga Berarti si itu, penyangga ini Bulog, Pak. Bulog. Bulog. Tapi persoalannya kan Bulog hanya menyangga padi. Kalau bicara produk pertanian kan memang bukan beras aja kan, bukan padi saja. Iya. Sayur aja. Si gugur mah gabah ya? Oke, itu gabah. Nah, berarti aman sama Bulog. Sebetulnya kan kenyataannya tidak aman juga kan? Tidak aman juga ya? Tadi buktinya kan? Nah, jadi Bulog juga terbatas kapasitasnya. Oh iya. Saya sedikit menyimak kemarin ya, aneh juga Pak Budi Waseso itu kan apa istilahnya kepala Bulog ya, kepala Bulog nasional ngomong bahwa impor beras Indonesia itu ya tahun sekarang itu kalau tidak salah 300.000 ton. Kemudian tahun kemarin bahkan pernah mencapai 1 juta ton. Ya, impor beras itu. Impor, ya. Nah, Budi Waseso bilang bahwa gudang Bulog itu sekarang sudah hampir penuh. Ya, sudah hampir penuh. Dan kalau misalnya terus-menerus kita melakukan impor, itu bisa jadi over capacity. Nah, pertanyaan saya berarti harga rendah bisa jadi begini. Sementara fakta di lapangan ya, kita itu kan menghasilkan banyak juga. Panen raya segala macam. Sampai tadi harga gabah bisa 4.000, ada bahkan terakhir itu ada sampai 4.200 ya. Kan jatuh sekali. Saya berpikir gini atuh kumaha ieu teh produksi loba di dalam negeri impor terus gitu kan. Iya, betul. Eta Bulogna kayak meser kumaha. Begitu harga murah kan kuruna Bulog turun. Atuh beli kumaha eta dari gudang geus minum. Iya. Nah, itu saya nggak bisa jawab tuh. Mungkin terlanjur impor kebanyakan kali Pak. Ya, saya ingin mengkontraskan aja dua di level nasional, di level lokal. Di level nasional itu seperti itu, bahwa udah hampir over capacity gudang-gudang Bulog itu. Bahkan mungkin surveinya cuma di gudangnya doang. Ketika gudangnya kosong ya udah import aja tanpa melihat ke bawah dulu. Barangkali, gitu ya Pak. Padahal di lapangan berteriak supply. Harusnya saya Pak beli. Ya, harusnya kalau dengan Bulog aman, strategi apapun sudah siap Pak ya. Iya. Ketika Bulog sudah Pikiran saya kalau misalnya seperti itu, kenapa tidak begini aja? Udah aja jangan impor, beli aja itu ya. Jadi kan bisa menolong harga. Betul. Nah, ya itu bahan diskusi lah. Ya. Tapi Bulog itu sudah luar biasa ya. Itu kerja mereka juga. Betul. Saya kira nggak bisa dianggap gampang ya, kita apresiasi. Bayangkan saja mereka harus menyangga harga seluruh Indonesia. Iya. Betul. Iya. Dan kalau misalnya ada penurunan seperti itu, saya kira dengan kondisi Bulognya yang memang kapasitasnya terbatas, ya menurut saya sih harusnya ada di samping ada Bulog nasional, kudu ada Bulog-Bulog daerah. Betul. Ya, yang diinisiasi oleh Pemda. Betul. Nah, supaya ya menambal itu. Jadi kalau tidak diserap oleh Bulog nasional ya serap oleh Bulog daerah. Nanti Bulog daerah jual kemana gitu kan. Iya, ya Bulog daerah itu istilah saja. Kan bisa dilaksanakan oleh PDAU misalnya. Iya. Ya PDAU mungkin bisa masuk di situ gitu kan. Iya. Ya, kira seperti itu. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain, Pak Ukas. Ria penasaran ini sejauh ini gitu kan, Bapak sudah terjun di Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian. Apa sih Pak keluhan-keluhan para petani nih yang selama Bapak menjabat di sana, yang Bapak dengar keluhan para petani, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya menurut Bapak? Ya, kalau yang saya amati ya selama 6 bulan ini banyak ya keluhan-keluhan ya, tapi kira-kira yang cukup dominan itu ada 2, yaitu masalah kekurangan sarana produksi dan masalah pemasaran. Pemasaran kembali ya. Iya. Jadi itu dua problem yang sering muncul. Misalnya ada petani yang sudah lancar marketnya, tapi kapasitas produksi terbatas. Karena apa? Ya mungkin sarana produksinya kurang. Misalnya alat pengolah lahan tidak punya, mungkin juga alat pasca panen tidak ada, sehingga peluang pasar yang besar itu tidak bisa termanfaatkan. Atau sebaliknya, petani itu punya kapasitas produktif ya, tapi pemasaran kurang karena mereka mungkin tidak ada yang menjembatani ya.
saya dua kasus ini sering muncul, ada yang persoalan sarana produksi atau ada yang dua-duanya gitu kan. Ya, yang dua-duanya. Tapi tentu ada juga aspek-aspek lain, itu yang lebih saya lihat di lapangan. Ya, kita akhirnya Dinas Pertanian kalau soal marketing itu kan memang kita terbatas karena kita kalau tugas lembaga kan dibatasi ya. Betul. Kita ada tupoksi istilahnya. Nggak bisa kita juga menggarap semua, nanti bisa tabrakan sama tugas dinas lain. Ya kalau marketing itu akhirnya kita lebih banyak mencoba bekerja sama dengan institusi lain yang memang bidangnya di situ. Kalau sarana produksi itu tugas kami. Ya makanya kami saat ini banyak berfokus kepada meningkatkan kapasitas produksi petani dengan memberikan stimulus sarana produksi dari mulai benih, kemudian pupuk ya, kemudian juga kadang-kadang biaya produksi juga kalau memang secara selektif kita bantu ya untuk petani-petani hortikultur. Kemudian juga sarana produksi yang berupa alat ya traktor, traktor itu kan ada traktor kecil, traktor besar gitu. Itu terutama yang kami perkuat ya. Sementara aspek pasar kami mencoba bekerja sama dengan yang lain. Misalnya contoh untuk Sijaka, aspek pasarnya kami kerjasama dengan PDAU. Ya, karena PDAU bidangnya di situ. Iya betul. Ya. Nah, kami hantam atau kami perkuat, terutama tugas kami adalah di hulunya tadi gitu. Kira-kira seperti itu, dua itu. Dan bahkan kalau PDAU bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya bahan produksi mentah aja diproduksi, di inovasi sehingga Kuningan punya icon Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah kan ini direktur PDAU-nya ini baru nih Pak Dr. Nana. Nah, ini ide-idenya bagus. Ini klop sekali. Nah, ketika konsepsi Jaka ini dia langsung sambar. Wah, kalau gitu nanti biar PDAU yang mau bikin pabrik pengolahan setengah jadinya. Ini mantap. Umpan dari Dinas Pertanian. Iya, itu. Jadi nanti itu ada semacam mata rantai yang nyambung, sustainable dari hulu hilir, tidak terpotong gitu kan. Kami berusaha mendorong, menggenjot produksi komoditi segarnya, ya fresh komoditinya. PDAU menyiapkan pengolahan setengah jadinya, nanti off taker menangkap dia di ujung. Nah, itu kan semua dapat nanti, semua dapat. Semua bisa hidup di situ. Dalam arti mendapat margin dari proses tata niaga atau agribisnis lah. Gitu. Dan semoga 5 tahun ke depan Kuningan menjadi ikon duren. Amin. Atau mangga atau apa ya. Di Sijaka tuh. Saya harapkan nanti satu saat ada satu komoditi, dua komoditi yang orang tahu bahwa itu adalah dari Kuningan, dari komoditi pertaniannya ya. Soalnya kalau komoditi olah kan sudah ada kan itu ya peyem kan ya. Betul. Karena malam hari ini kita ternyata lagi asik ngobrol nih. Betul. Santai di rumah juga, jangan terlalu tegang, sambil ngopi, sambil makan awug nih. Awug enak nih kayaknya ya. Nih. Awug ya. Awug tadi ngobrolin suwag. Enak ya. Hanet-hanet gitu kan ya. Masya Allah, luar biasa. Dan kita masih bersama dengan Pak Dr. Ukas Suharpa Putra MP ya dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Udah banyak yang kita obrolin tapi masih belum puas ya. Kayaknya banyak pertanyaan Bapak. Ada nih, dari anak-anak Bukusam, Barudak Kuningan suka membaca Pak Ukas. Siap. Mereka katanya sempat bertemu Bapak, sempat ngobrol. Asumsi nih Pak, asumsi anak-anak Bukusam, Bapak fokus di hidroponik dan hortikultura. Pertanyaan dari anak-anak Bukusam, bagaimana dengan lahan tidur atau terbengkalai? Ya, seperti itu Pak. Bagaimana tanggapannya? Oke, jadi memang dari variabilitas keragaman komoditi, Kuningan ini sebetulnya mau nanam apa saja bisa. Karena secara iklim pertanian atau agroklimat, Kuningan ini komplit. Mau tanaman yang sedikit panas, kepanas-panasan lah di timur bisa. Sampai jati juga bisa tumbuh. Ya. Mau tanaman yang agak sedang ke sini ya itu bisa juga. Ya, ketinggian 300-400 ya. Sampai jahe misalnya di atas 600. Mau tanaman yang sedikit subtropis kayak di Eropa juga bisa. Ada teh, kopi juga bisa. Ya, lengkap, semua bisa ditanam. Kan teboga laut pungkul gitunya. Tapi kan kalau bicara keunggulan, mana yang mau ditonjolkan kan nggak mungkin semua. Iya benar. Karena kekuatan dan potensinya itu berbeda-beda. Maka timbul fokus. Ya, jadi tapi yang lain juga tetap digarap. Ya, digarap sebagai pendukung. Nah, Kuningan ini setelah saya lihat kokojokna gitu. Pendukungnya itu memang di hortikultura. Kalau menurut saya, kenapa saya katakan seperti itu? Ada
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Kenapa sesuatu itu ditempatkan sebagai unggulan? Nah, pertama, hortikultura itu dari sisi potensi lahan itu masih terbuka. Masih sangat terbuka. Kalau padi saya kira sudah mentok. Padi itu kan lahan baku kita hanya 28.018 hektar. Boro-boro rek nambahan. Nupu gumanu aya lagi ngurangan. Kunaon ngurangan? Dipakai mall, dipakai perumahan segala macam. Ngurudan saeutik-saeutik. Ya. Saya boleh katakan dulu ya di kira-kira 10 tahun yang lalu lahan baku sawah kita itu 32.000 hektaran. Sekarang tinggal 26.000. Berarti kita kan ngorotan. Jadi kalau mau memperluas sawah itu agak berat. Berat ya. Ya, paling kita mempertahankan yang ada. Betul. Ya. Jadi kalau bicara padi, defensif sajalah. Gak bisa dia didorong untuk digas lagi. Lamun speedometer mah geus pol lah. Ya 200 km geus pol 200 km. Amun dia kira speedona bejat gitu kan. Iya. Susah. Kalaupun mau ekstensifikasi sifatnya itu juga terbatas, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering. Tapi lahan baku sawah yang produktif saya kira susah. Cetak sawah, wah itu di luar kemampuan daerah, harus dibiayai Pak Jokowi itu begitu kan. Nah, oleh karena itu padi itu menurut saya bukan itu sifatnya supporting aja, ya supaya mempertahankan ketersediaan saja. Tapi ketika bicara kokojo itu yang saya katakan harus bisa sifatnya growth income. Nah itu adanya di hortikultura dan hidroponik. Hidroponik itu maksudnya hortikultur. Hortikultur itu kan ada buah-buahan ya, sayur-sayuran gitu kan. Iya, betul. Ya, rempah-rempah, kemudian kayak tanaman-tanaman yang sifatnya bunga-bungaan gitu ya. Nah, itu. Kenapa saya katakan itu potensial? Ya, kenyataannya memang kita cukup misalnya cabai, ya, bawang merah dan sebagainya. Hanya memang persoalan habit masyarakat saja yang harus kita create. Nah, itu jangka panjang ya. Oleh karena itu, makanya karena fokusnya di sana, kita mengatakan bahwa Kuningan itu visinya untuk pertanian itu adalah menjadi lumbung hortikultura Jawa Barat. Jadi supaya jadi Jawa Barat Timur itu nanti sentra hortikulturanya ada di kita. Nah, kita mulai dengan tadi untuk hortikultura itu bawang merah, cabai, durian, mangga, ya, yaitu sama jahe. Si Jaka ya itu. Yang Babeh Dumang. Babeh Dumang. Nah, itu hortikultura. Nah, si Jaka itu untuk tanaman pangannya. Si Jaka itu sebagai layer lapis keduanya. Nah, karena dia ada di pangannya. Jadi memang betul fokusnya ke sana, tapi bukan berarti yang lain tidak digarap. Tapi heavy-nya ya sebagai lokomotifnya itu ada di sana. Berarti untuk petani yang pengen meningkatkan kesejahteraannya itu bisa memfokuskan diri pada tanaman yang tadi jadi prioritas ya. Karena nanti program-program kita akan fokus ke sana. Iya. Oke, berarti dari Bu Kusam sudah terjawab tuh. Kenapa fokus? Ya emang harus ada yang fokus. Kalau segala diragap mau lain fokus. Mau fokus. Tapi secara potensial Kuningan bisa segala ditanemin ya, Pak. Bisa sebetulnya bisa. Betul. Dan gitu akan kita ayomi. Kita juga tidak bisa maksa. Melaknat Babeh Dumang nggak bisa. Tapi mungkin lebih spesifik Pak untuk yang terbengkalai kayak saya yang lahan tidur tadi ya. Kuta kembaran kan. Betul. Sampai sawah bengkok pun tidak laku karena tak ada hujan dan itu yang terbengkalai itu gimana solusi dari? Jadi belum terjawab itu ya. Jadi lahan-lahan yang terbengkalai di kita itu memang ada ya, memang ada. Tapi setelah saya cek itu dihubungkan dengan totalitas kawasan Kuningan itu kan 119.000 hektar ya. Yaitu ada hutan, sawah itu totalnya di kita itu kan tadi 28, kalau angka BP 28.000, angka kita sebetulnya nggak sampai segitu, 26.000 lah kata sudah ini. Nah itu porsinya sebetulnya relatif kecil ya, relatif kecil. Tapi tentu bukan berarti dibiarkan. Nah oleh karena itu saat ini kita sedang melakukan ini kaitannya dengan program gurih tadi. Program gurih guyur benih itu tujuannya adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu berarti perluasan. Artinya lahan-lahan yang tidak dioptimalkan kita mau optimalkan. Nah makanya silakan mudah-mudahan program ini akan kita luncurkan pada Oktober. Kalau ada yang punya lahan-lahan tidur gitu ya, lahan-lahan yang nganggur, kemudian memang mereka susah sarana produksinya, dalam arti sok berkomunikasi aja dengan UPTD kami. Nah, itu berkomunikasi dengan UPTD kami. Apa yang cocok buat di tempat gitu ya. Betul, buat para pendengar rukun semuanya silakan. Mungkin yang melihat atau mungkin juga komunikasikan punya UPTD kami sendiri, silakan komunikasikan langsung ya kepada Dinas Ketahanan Pangan nih. Ini karena saat ini kami sedang menginventarisir lahan-lahan di luar lahan baku yang 28.000 itu. Dalam
artian kami nanti akan jadikan sasaran untuk program gurih ini. Nah, dengan catatan nanti harus ditanam gitu kan. Betul, daripada diingkeun wae, Iya, betul. laporkan saja kepada Dinas Ketahanan Pangan ya. Betul. Nanti tinggal disurvei dan apa cocoknya nanti Betul, digarap gitu ya. Insya Allah. Nanti Nah, kita- itu berarti sudah terjawab ya untuk yang terbengkalai. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah mempunyai program gurih Iya. tadi. Ya. Dan juga lagi mendata pemetaan yang mana sih yang memang betul-betul harus ditanam. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya, betul. Oke, berikutnya yuk dari ini. Dari si Tulang nih, Arya Wiguna Indra Wih. Wiguna nih. Dari halaman rumah Mr. Bones. Nah, Ya. mahasiswa kehutanan angkatan 2014. Wah, itu jangan-jangan masih susah ya. Saya kan di sana lama juga. Saya kan ngajar di sana. Pasti kenal Pak. nih. Insya Allah ini mungkin mudah-mudahan. Kayaknya- Halo bro, apa kabar bro? Lagi nyimak di wayang Nyimak kopi nih. Pak di Iya. si Tulang nih. Iya. Pertanyaannya gimana Pak caranya menularkan gairah bertani pada kaum urban milenial? Terus Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian andil bagiannya di mana dalam edukasi pada kaum ini? Oke. Nah, gitu Pak. Oke. Jadi memang ini tantangan berat. Saya sudah katakan tadi kan preferensi atau kecenderungan anak-anak muda Iya. terhadap bertani itu memang kurang. Mm. Itu faktor utamanya adalah karena stereotip atau stigma ya. Mm. Coba kalau orang ngomong tani pasti mau pacul. Ya. Gus aki-akinya baru bebelokan gitu kan. Iya. Ya itu memang stigma atau katakan stereotip yang tipikal dan memang kebetulan karakteristik itu ada pada petani-petani tradisional ya. Memang itu dari sisi sosiologis memang anggapan seperti itu kan umum lah. Nah, lalu bagaimana? Ya tidak ada cara lain selain kita harus mentransformasi pertanian itu sendiri. Jadi pertanian itu harus dirubah dalam arti tidak seperti itu. Nah, siapa yang harus berubah? Ya, saya kira harus dimulainya oleh pemuda itu juga. Ya, makanya saya suka ada istilah gini sekarang. Petani itu ada 3. Ini istilah saya ya, bisa oke. tidak setuju lah. Saya kan dari pengamatan saya gitu ya. Iya. Ada petani tradisional, Ya. yaitu petani ordinary lah biasa. Iya. Itu tipikal tadi kan, Heeh. kolot, aki-aki gitu kan, barijeng bebelokan, Iya. ya nungtun munding lah gitu kan segala rupa. Ya, itu tradisional. Tradisional. Nah, kemudian ada petani milenial. Yang kedua iya, berarti yang ya? kedua. Udah. Nah, kalau petani tradisional itu cara bertaninya itu sifatnya turun temurun. Ya, barangkali juga tidak difikirkan, tidak berorientasi kepada efisiensi, tidak berorientasi pada profit. Iya. Ya, hasil tani cenderung untuk dimakan sendiri dan lain sebagainya lah. Yang sifatnya memang tidak menunjukkan kegairahan atau tidak menunjukkan kengototan untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Itu umumnya seperti itu gitu kan kira-kira. Itu tradisional. Masuk ke pertanian milenial, nah ini udah lain. Ini sudah konsepnya bukan lagi agriculture. Tadi yang pertama itu agriculture, macul. Tapi kalau yang kedua ini agribisnis. Bukan hanya macul, tapi juga sudah marketing. Iya. Nyari untung, nyari profit. Nah, ini petani-petani milenial ini sebetulnya sekarang sedang tumbuh. Oh. Sedang tumbuh, Bapak-bapak. Saya contohkan misalnya sekarang terpilih nih di Kuningan ini kemarin ada lomba petani milenial, ya, dari provinsi Jawa Barat. Kuningan juara 1. Siapa tuh Pak? Namanya Pak Indri, Orang? Indri Janten. Wah, alhamdulillah berarti. Kebetulan demplot areanya itu di depan kantor kami. Bapak bisa lihat di sana. Wah, ini nih perlu tahu nih pendengar rukun. Kalau anak muda lihat cara bertani dia, pasti itu nggak akan kebayang pakai apa belokan gitu. Bebelokannya. Ya, karena ya memang sih masih capek, masih ya petani kan masa bari hewetan baik kan masa ke lapangan juga. Cuman lebih saintifik. Wah, lebih profesional, lebih apa sekolah, lebih intelek lah. Kekinian ya. Wah, pakai musa, kemudian ada sistem apalah, ada diversifikasi, di situ ada tomat, ada bisa dilihat. Saya kira anak-anak muda kalau lihat ke sana akan tertarik, seru akan ya, lebih Pak. tertarik. Gitu. Harus diundang nih kayaknya Boleh. si Bang Pak Indri Pak undang. Indri ya. Kemarin ikut lomba juara 1 di tingkat provinsi. Wow, provinsi. Sekarang dia diusulkan ke tingkat nasional. Wow. Nah, jadi memang ini bagi saya ini nanti akan saya jadikan role model. Mhm. Jadi kalau misalnya untuk merangsang pemuda supaya, jadi kan sekarang pemuda bertanya, Pak, kenapa sih kami tidak tertarik karena petani itu ya tadi
harus dirubah. Loh, yang harus berubah sampean sendiri loh gitu kan, bukan siapa-siapa. Nah, itu Iya. contohnya Pak Indri. Betul. Dia mencoba merubah gitu kan. Akhirnya itu petani milenial. Petani milenial atau petani yang sudah di situ menggunakan sains lah kira-kira seperti Iya, itu. metode-metode Ya, beda-beda, dia ya. agresif mencari informasi. Betul. Kadang-kadang punten kepala dinasnya aja kalah gitu kan. Kalau saya kan ngurus administrasi, dia sudah ngurus macam-macam, sudah punya ide begini aja begitu. Iya. Waduh, jadi saya juga ya harus belajar sama orang-orang seperti itu ya. Dari sisi teknis mereka lebih cepat belajar, Betul. fast learner lah. Nah, ini petani milenial ini saya kira tugas kita ya untuk sama-sama menumbuhkan. Semua harus bisa menyuarakan kepada masyarakat bahwa opportunity peluang bertani itu ternyata terbuka untuk meningkat dari stereotip tadi itu meningkat ke stereotip yang lebih bagus, yang sifatnya bahkan mungkin nanti pakai dasi ya nanti mah. Iya. Pak Indri harus sering Bisa. ini Pak disebar ke tiap Di-share kecamatan, ya. di-share atau di Iya. biar Pak Indri menularkan Iya, itunya, dan Pak. sekarang sebetulnya sudah banyak yang datang ke sana. Makanya saya kesempatan juga yang menginformasikan. Ini loh, di Kuningan sudah ada Iya, yang iya. punya karakteristik milenial. Masih muda, Pak. Lulusan Uniku juga. Aduh. Wah. Ya, jadi dia itu contoh berjalan lah, contoh nyata ya, practicing dia di lapangan dan sudah jalan, marketingnya sudah kemana-mana. Bahkan saya lihat sudah bekerja sama dengan salah satu pengusaha sayur besar di Kabupaten Kuningan ya, yang memasok ke Cirebon gitu kan. Iya. Nah itu contoh ya. Nah tapi memang ada tingkat yang lebih atas, Apa itu, Pak? petani radikal. Wih. Justru itu, ini menarik nih, karena kata radikal selama ini sudah didistorsi. Ya, radikal itu seolah ekstrim. Ekstrim ya. Radikal, kalau ekstrim kan melebihi batas ya. Jadi radikal itu diartikan melebihi batas. Padahal itu salah. Kalau kita cari di kamus, radikal itu asal katanya kan dari radix. Itu bahasa Latin. Radix itu akar. Jadi kalau orang radikal itu adalah orang yang menguasai sampai akar-akarnya. Jadi kalau pohon itu tidak hanya tinggal di pucuk, tapi dia sampai menjurus ke akar. Jadi bulat. Jadi petani yang bulat. Petani bulat itu apa? Tidak hanya menguasai aspek sainsnya, tidak hanya menguasai aspek pasarnya, tapi dia juga menguasai aspek filosofis dari bertani itu sendiri. Sehingga kalau petani radikal ini sudah ada, dia tidak hanya melahirkan uang, tapi melahirkan inovasi. Nah, petani radikal ini mungkin masih dicari nih. Susah ya, masih langka, Pak. Masih langka. Mungkin nanti pasti tidak mungkin petani tradisional juga jelok jadi petani radikal. Sekolahnya kan di kelas itu kelas genep kan. Pasti nanti lahirnya dari petani milenial bermetamorfosis menjadi petani radikal gitu. Jadi Betul. jangan alergi dengan istilah radikal. Radikal itu bagus dalam arti dia menguasai totality bertani gitu kan. Karena kalau pertanian hanya menguasai aspek teknis, ya mungkin dia tidak akan melahirkan invensi atau penemuan-penemuan baru. Tapi petani yang radikal ini bisa menemukan konsep-konsep yang out of the box. Betul. Ya. Untuk menjadi radikal Berbeda. berarti kan ada pemberontakan terhadap Nah, itu. kenyamanan. Ya, pemberontakan Rock and roll banget ya itu. Ya itu petani radikal itu petani rock and roll lah kira-kira. Ya. Di luar kebiasaan ya. Ya, out of the box. Bahkan bukan hanya out of the box. Petani radikal itu without the box, tanpa kotak. Tanpa Dia kotak, mencari, bebas. mengembara kemana. Ya, Oke. gitu kira-kira lah. Masih ada yang merespon ternyata hingga obrolan Banyak. kita yang terakhir ini. Iya, Saya mau coba bacain dulu satu pertanyaan dari pendengar. Ini soal tadi petani ini. Bagaimana cara supaya keuntungan yang diperoleh para petani lebih besar dibandingkan pedagang? Saat ini para pedagang yang memperoleh keuntungan yang besar, tapi petani pas-pasan. Betul. Ya memang ini problem klasik ya. Kami sendiri di pertanian ini tidak mungkin bisa menyelesaikan itu tanpa bersifat lintas sektor ya, karena ini menyangkut tata niaga. Iya. Ya, ini udah dihilir. Kalau di farmingnya itu oke lah. Nah, tapi kira-kira ya sebetulnya pengalaman-pengalaman ya, best practice pengalaman-pengalaman yang bagus di tempat lain itu sudah menunjukkan bahwa persoalan itu bisa diatasi saat ya para petani itu menghimpun diri dalam satu kesatuan. Ya, disitulah mereka nanti punya bargaining position, posisi tawar. Kekuatan juga Ya, Harus ya. berkelompok berarti Ya, ya. berarti harus menghimpun diri. Nah, Perhimpunan itu bisa punya beberapa tingkatan. Misalnya dalam bentuk kelompok tani. iya. Ya. Tapi kelompok tani menurut saya itu embrio awal.
mesti dia itu langsung meningkat ke atas. Misalnya kelompok tani membentuk Gapoktan. Nah, tapi ini dari sisi institusi ekonomi ini belum kuat. Dia belum punya badan hukum secara ekonomi ya. Iya. Terakhirnya harus jadi koperasi. Kalau jadi koperasi, saya yakin persoalan yang berkaitan dengan misalnya menerima pendapatan lebih kecil daripada katakanlah tengkulak ya, atau pedagang di hilir, itu akan sedikit teratasi karena nanti ada kekuatan untuk tawar menawar. Ya, bargaining position itu kan bargaining itu menawar. Iya. Kalau sendirian mana bisa menawar? Betul. Kalah terus ya. Kalah Pak, terus. ya? Misalnya gini, kita datang sorangan ya. Iya. Bawa barang, Pak ini, aduh Pak, nuju seueur ya, mangga we abi kersa 100 perak mah. Kan dia kalau misalnya dia nggak jadi jual, dia pasti bisa beli ke yang lain. Iya. Tapi kalau coba semua kompak, petani ngahin pun guys, orang datang KB babarengan kali itu ka jalma itu ka tengkulak. Pokoknya mental 5.000 lamun teu daek. Bingung mana lagi kan mun teu daek ka mana meuli? Karena itu semua terhimpun di situ. Iya, Nah, betul. kekuatan itu yang harus dibangun dengan kekuatan institusi, dalam hal ini koperasi. Ya tapi memang tidak mudah. Kadang-kadang guys jadi koperasi karena kan soliditas koperasi juga itu harus dibangun juga. Ya, kadang-kadang tidak harmonis, tidak apa. Itu memang perlu. Tapi secara praksisnya, saya kira secara kenyataannya dan secara teorinya memang seperti itu, tidak ada jalan lain. Itu harus menjadi kekuatan yang sifatnya kolektif. Iya, betul. Ketika punya kekuatan kolektif, keputusan kolektif, maka akan lebih membusungkan dada menghadapi mereka yang ada di hilir tadi ya, Iya. para pembeli, para pengepul dan lain sebagainya. Kita bisa katakan kalau tidak mau, kami mau kejual yang lain. Dia melongokan, malah menang barang ulang ya. Iya, betul. Itu kuncinya di situ. Jadi tidak hanya istilah, kalau dalam ekonomi ada price setter, ada price sticker, ada penentu harga, ada pengambil harga. Kalau soranganan pasti jadi pengambil harga terus. Penentu harganya itu ditentukan oleh mereka yang di hilir. Karena mereka sorangan gitu kan. Tapi kalau berkelompok akan dibalik. Jadi nanti jadi price setter petani itu. Betul. Kalau Bapak ambil 5.000 silakan. Kalau tidak kami, ya Pak, siap lah, siap ikut kan bisa gitu. Iya. Kira-kira seperti itulah. Ini juga sejalan sama yang direspon oleh pendengar lain di 3244, katanya selama ini maaf nih, katanya yang menentukan harga adalah tengkulak. Soalnya beda tengkulak pasti beda harga. Sementara sudah jauh di bawah HPP pemerintah di lapangan. Betul. Jadi masih bisa korelasinya terkait tadi ya, betis. bikin perhimpunan. Harus gitu ya. perhimpunan. Nu capek petani, nu beunghar tengkulak. Kata Iwan Fals tengkulak loba ya bergentayangan. Iya. Ya Pak ya. Ya, dan itu harus lintas sektor. Kan koperasi itu kebetulan kan ada institusinya, ada Dinas Perindustrian dan Koperasi. Tapi saya kira selama ini Dinas Koperasi juga sudah bekerja cukup maksimal. Ya, tapi kalau kekomplekan problem ya, kita belum bisa teratasi semua. Kita memang harus butuh koordinasi lah, saya kira. Oke, Bang Abdi, kita masih punya 4 menit nih sebelum kita ke closing statement, dan juga Aryo masih mau menagih suara Pak Ukas karena tadi beliau bilang adalah seorang vokalis. Saya tertarik dengan satu syair dari Slang, Pak Kadis, bahwa petani yang diimpikan oleh Slang itu mengolah labanya pakai komputer, dia ngontrol pakai Harley, dia ngangkutnya pakai helikopter. Itu masih ada harapan ke sana nggak Pak, petani Indonesia? Ya, peluang ada. Peluang ya. Tapi saya kira kita harus setingkat demi setingkat ya. Jadi sebagai sebuah visi bagus ya. Tapi sebagai sebuah konsep aksi, saya kira jangan terlalu ke sana ya, jauh teing lah, jauh teing. Ya, sebagai sebuah visi bagus ya. Sebagai visi bagus. Ya, tapi sebagai sebuah konsep aksi kita mulai dari staging tahapan-tahapan yang memang mungkin mendekati ke sana. Ya, sekarang paling tidak yang paling dekat mah ya jadi petani milenial dulu lah. Ya, itu petani milenial mah rada kauntal tah. Rada kita perbanyak tuh petani milenial, nanti naik. Nah, ujungnya petani radikal gitu. Oke, pendengar rukun, sepertinya obrolan kita bakalan nggak selesai, tapi tetap kebersamaan kita dibatasi oleh waktu ya, dan acara Ngoling episode ke-15 cukup sampai di sini. Closing statement boleh Pak Ukas terakhir yang mau disampaikan kepada pendengar rukun, terutama terkait hal pertanian ya. Silakan Pak. Jadi terakhir ingin saya sampaikan, bertani itu ya, kalau misalnya ya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, by science gitu kan, dan juga kepekaan menangkap peluang, itu bisa kaya. Bisa kaya. Oke. Bang Abdi gimana statementnya? Kalau tadi Pak Kadis sudah ngasih lagu, saya mau ngasih pantun nih. Siap. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah nih.
Bambu terbelah karena paku, Mantap. terbelah menjadi kaku. Sejahteralah petaniku, jayalah Indonesiaku. Mantap. Wah, ini lebih ngebom lagi. Terima kasih banyak Pak Uka. Sama-sama, ya. Di Mega Suara dan juga di 5 Station Radio pada kesempatan malam hari ini, yang pasti di acara Ngalimbe ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di program-program Insya Allah, berikutnya, amin. Pak, ya. Untuk pendengar rukun yang masih pengen ngobrol sama Pak Uka, langsung aja datang ke kantornya Pak Uka. Silahkan, ya. Boleh disergap langsung, tangkap tangan lah. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Untuk para penanya juga terima kasih banyak, pendengar rukun dimanapun Anda berada. Dan akhirnya saya Rio Dikantara Abdi Pirasat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbios.